Ya, halo teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari aplikasi password manager. Tentunya aplikasi password manager yang digunakan di sini yaitu aplikasi dari Bitwarden. Nah, kenapa kita perlu mempelajari password management ini? Kita tahu sebagai developer kita memiliki akun di beberapa platform ya, seperti GitHub, GitLab, Bitbucket, Google, dan sebagainya. Lalu kita juga menyimpan banyak notes atau catatan rahasia mengenai kredensial akses server dan sebagainya. Selama ini kita simpan di catatan tersebut secara offline atau menggunakan cloud pihak ketiga. Lalu ada proses copy paste atau ketik secara manual ketika kita ingin melakukan login ya. Nah, hal yang menarik dari Bitwarden ini itu pengisian kredensialnya lebih mudah. Nanti kita akan coba praktekkan. Dia bisa dijalankan di home server atau self-hosted ya. Misalkan secara keamanan dibanding kita menggunakan Bitwarden yang disimpan di cloud, kita bisa taruh di home server kita sendiri. Nah, kelebihannya selain bisa menaruh login kredensial, dia juga bisa menyimpan semacam notes ya. Nah, Bitwarden ini dibuat menggunakan Java, tapi ada alternatif versi yang dibuat menggunakan Rust, yaitu Vaultwarden. Nah, makanya di sini judulnya Vaultwarden ya. Nah, tentunya syaratnya sama. Di sini kita harus terinstall Docker dan Docker Compose ya. Nah, untuk Bitwarden sendiri sekilas di sini dia bisa instalasi menggunakan aplikasi desktop ya. Jadi bisa di Windows, Mac atau Linux ataupun bisa sebagai extension browser seperti ini. Ini extension browser bisa juga dia di mobile ya. Jadi support banyak platform. Nah, langsung saja kita coba install Bitwarden ini. Kita copy, kita bikin file Docker Compose. Ini saya akan bikin sebuah folder Bitwarden. Buat file Docker Compose. Nah, di sini ada dua service ya. Yang pertama ada MariaDB. Di sini untuk menyimpan data-datanya kita bikin menggunakan volume, username, password, database user. Ini kita hardcode aja sementara. Lalu untuk Vaultwarden sendiri di sini kita beri nama kontainer Vaultwarden. Lalu untuk datanya pun kita taruh di volume. Nah ini portnya kita bawa ke 8200. Oke, kita coba save, kita run docker compose up ini. Oke, kita tunggu pullingnya sampai selesai. Ya teman-teman, ini pulling image foldernya udah selesai. Di sini kita lihat dia udah running ya di port 8200. Jadi kalau kita buka di sini buka by IP 1200. Ini sudah terinstall ya. Nah, di step pertama ini teman-teman harus bikin account ya. Di sini create account, masukin email address yang digunakan, misalkan admin, masukin password juga. Dari tag passwordnya, oke. Oke. Ya, di sini dia error ya. Dia harus memiliki HTTPS
untuk menggunakan web vault-nya. Nah, ini karena kita belum set domain, jadi dia error ya. Nah, kita akan coba set domain ya. Oke, teman-teman, kita akan gunakan web server traffic ya. Untuk mendapatkan sertifikat, subscribe sertifikat. Jadi di sini ada artikel terkait traffic. Jadi kita bisa copy aja konfigurasinya. Lalu kita masuk ke folder, kita bikin folder namanya traffic, filenya kita paste aja konfigurasinya secara default. Ada beberapa yang harus kita adjust ini. Untuk komen ini kita hapus saja. Untuk domainnya ini perlu diubah, disesuaikan. Misalkan ini saya gunakan domain yang saya miliki di lokal. Lab kita my ID. Oke. Lalu mappingan portnya di sini port 80 sama 843 ya. Dan port 8080. Nah, untuk jika sebelumnya teman-teman mengikuti tutorial yang Nginx request proxy, Nginx request proxy-nya dimatikan dulu ya sebelum running ini. Docker compose append. Oke, kita tunggu aja. Ya, udah selesai. Kita bisa cek docker compose, yes. Dia gagal tercreate. Sepertinya ada error. Di sini ada errornya network cloudnet because now but tidak bisa ditemukan. Nah, ini kita bisa hapus aja network yang cloudnet. Ini bisa dihapus. Lalu network bagian sini dihapus juga ya. Oke, udah aman. Kita running ulang. Oke, kita cek lagi. Udah jalan ya, dia di port ini. Nah, selanjutnya kita konfigurasi port wardennya ya. Nah, di sini port wardennya kita harus adjust agar dia bisa membaca konfigurasi dari traffic ya. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa contek yang ini ya, yang bagian label. Ini bisa kita copy. Di sini kita paste aja. Sebentar, ini saya unduh. Nah, lalu di bagian ini kita bisa adjust. Kita namakan pass.test.local. Nama domainnya misalkan kita.my.id. Lalu dua line ini kita copy, kita paste lagi, kita adjust router. Misal ini kita namakan https. Yang ini kita set http. Jadi ini untuk membedakan rootnya ya. Nah, yang ini untuk akses HTTP, ini untuk HTTPS. Lalu ini kita copy lagi ke bawah. Ada yang perlu di adjust, kita ubah TLS true ya. Nah, ini. Oke, kita coba restart. Docker compose restart. Oke teman-teman, ternyata ada konfigurasi yang kelupaan ya. Jadi ini kita mesti menambahkan konfigurasi ini, traffic YAML.
kita copy aja, kita buka. Jadi sini dia ada folder config ya. Yang config, kita namakan traffic.yaml. Nah ini kita paste aja. Untuk bagian ini kita hapus aja. Oke, ini udah cukup. Oke. Ternyata dia root ya, sebagai root. Kita harus sudo chon r vm config. Oke. Kita tambahkan sekali lagi. Oke. Lalu kita hapus. Oke, kan. Terus kita restart ya. Oke, harusnya udah jalan ya. Nah ini dashboard traffic. Dia udah, jadi kita ke bagian HTTP, kita lihat ini udah jalan ya, traffic object, fault former. Tadi kalau dapat compose. Nah di sini ada yang kurang ya. Ini harusnya web secure. Tells true. Oke. Oke teman-teman, ternyata ada konfigurasi yang kurang ya. Jadi kita cek di traffic. Ini ada persyaratan ya. Dia menggunakan network traffic ya di sini. Nah, agar si traffic bisa membaca kontainer kita, maka kita harus menggunakan network yang sama ya. Di sini network namanya traffic. Terus kita coba cek dulu network list. Nah, nama networknya ini ya, traffic ya. Nah, kita coba edit si fault forwarder ini agar menggunakan network yang sama ya. Di sini kita tambahkan networks traffic, sininya eksternal true. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan networks. Jadi kita pakai network punya traffic. Traffic. Oke. Lalu untuk database pun sama ya. Jadi jangan lupa untuk tambahkan network traffic. Oke. Setelah itu kita coba running ulang. Untuk saat ini oke, harusnya sekarang udah ke-detect ya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini udah muncul ya, jadi teman-teman. Jadi emang setelah running tadi kita running service-nya, dia butuh waktu ya, mungkin sekitar 1-5 menit ya untuk si traffic bisa mengenali host kita. Nah ini kan dia udah terdefine, jadi kita bisa akses domain yang telah kita bikin. Nah ini fault warden-nya udah jalan ya. Nah ini kita ubah menggunakan HTTPS. Nah kalau keluar muncul seperti ini, langsung aja proceed to kita critical. Ini oke, kita masukkan password. Kita juga critical. Ya kalau sudah terinstall, kita bisa login. Nah ya kurang lebih kayak gini tampilan Vault Warden. Nah di sini ada login, credential, lalu ada notes ya kalau pengen nambahin notes. Contohnya misalkan nambahkan notes, rahasia, tes 1, 2, 3.
kurang lebih kayak gini ya. Nah ini kalau kita menambahkan notes. Kalau misalkan kalau untuk login, kita juga bisa menambahkan uh, ini login, name-nya apa, username, password, terus sama URL ya. Ini saya coba logout dulu. Nah, kalau di extension nanti teman-teman mesti login dulu ya. Jadi misalkan di sini saya logout dulu. Di extensionnya ini pilih yang self hosted. Tes lokal udah benar. Oh, ininya ada admin ya. Nah, ini ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita bisa menambahkan login kredensial seperti ini. Kita save, got it. Nah, misalkan kita logout ya. Nah, jadi cukup diklik seperti ini. Harusnya dia harusnya bisa ya. Save. Lalu untuk passwordnya cukup klik ini, terus nah kurang lebih seperti itu cara penggunaan Bitwarden.